Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja beserta puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, serta kepada seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, walaupun kita sekarang belajar dari rumah, kita tetap memaksimalkan waktu yang kita punya, karena orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang sangat merugi. Untuk itu, kita pakai waktu kita gunakan waktu kita untuk senantiasa belajar, mengasah diri, memupuk kemampuan kita yang sudah ada, potensi kita gali lagi, kita dengarkan materi-materi tentang keagamaan maupun pengetahuan umum. Supaya apa? Supaya diri kita, hati kita, semua bisa digunakan, bisa bermanfaat untuk keberadaan kita di masyarakat maupun untuk agama, nusa, dan bangsa. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita akan mendengarkan materi sanlat tentang mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nanti kita akan kenalan dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran kita, materi kita dengan sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sudah banyak yang Karuli sampaikan kepada kalian tentang Al-Quran, baik itu di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk itu, tidak ada salahnya ketika kita ulang kembali materi tentang mengenal Al-Quran ini. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi segala sesuatu yang dibaca atau segala bacaan yang kita lihat secara bahasa itu berarti Al-Quran. Tapi secara istilah atau terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, diturunkan secara berangsur-angsur dan bernilai ibadah bagi orang-orang yang membacanya. Anak-anak sekalian, dari pengertian tadi kita bisa tahu bahwa Al-Quran ini bukan perkataan manusia, juga bukan perkataan tumbuhan, bukan perkataan hewan, bukan perkataan jin, dan sebagainya. Jadi Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui perantara seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Dan diturunkannya juga secara berangsur-angsur, tidak sekaligus. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus 30 juz, tetapi diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sesuai dengan keadaan dan kejadian pada saat itu. Ketika di zaman Rasulullah SAW terjadi sesuatu, dan itu membutuhkan firman Allah, membutuhkan wahyu dari Allah untuk menyelesaikan masalah tersebut atau untuk menjelaskan keadaan tersebut, maka disitulah malaikat Jibril alaihi salam turun untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Lalu kita yang membacanya itu akan mendapatkan pahala bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita tidak boleh malas baca Al-Quran, harus sering-sering baca Al-Quran supaya apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya anak-anak sekalian, kita juga harus mengetahui apa tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup untuk kita manusia. Ketika kita membeli mainan, biasanya anak kelas 1, kelas 2 masih suka membeli mainan. Ketika kita membeli mainan, di dalam dus mainan akan ada tata cara, akan ada cara memakai, menggunakan, merakit mainan tersebut. Nah, itu disebut dengan panduan. Ada buku panduannya, ada pedomannya. Kita juga sebagai manusia hidup di dunia ini perlu panduan, membutuhkan pedoman. Nah, itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita semua. Atau misalnya contoh lain, ketika kita pusing, ketika kita sakit, kita membeli obat di apotek. Obat yang kita beli, di bungkusnya, di kardusnya, pasti ada tata cara, ada panduan untuk menggunakan obat tersebut. Nah, itu juga yang dilakukan oleh kita terhadap Al-Quran. Kita menggunakan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran tujuannya sebagai pedoman hidup untuk kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jika sudah sempurna, jika sudah sesuai dengan Al-Quran, kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan selamat dan menuju dunia yang selanjutnya, yaitu alam akhirat. Akhirat juga kita maunya kan masuk surga, tidak mungkin kita mau masuk neraka. Bagaimana mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka perlu pedoman yang disebut dengan Al-Quran. Setelah kita mengetahui tujuan Al-Quran diturunkan, terus kita juga pasti harus tahu apa fungsinya untuk kita. Al-Quran ini diturunkan pasti ada fungsinya. Wah, banyak sekali fungsinya. Salah satunya Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Qur'an diturunkan sebagai obat, sebagai obat untuk kita. Untuk obat apa? Obat hati terutama. Hati kita nih punya penyakit biasanya. Penyakit hati diantaranya kita sudah tahu semua. Ada iri, ada dengki, ada hasud. Kita juga punya penyakit ria. Ingin dipuji segala yang kita lakukan, segala yang kita berikan, ingin dipuji oleh orang lain. Maka perlu diobati hati kita. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Lalu ayat tersebut juga menjelaskan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah untuk kita semua. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan tidak menambah sedikit pun, sesuatu pun kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran tersebut tidak menambah apapun kepada orang yang zalim, kecuali dia hanya membuat kerugian kepada orang-orang yang zalim. Maka kita jangan sampai termasuk orang yang zalim. Apa itu orang yang zalim? Orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi Al-Quran, diantaranya tadi ya sudah kali jelaskan bahwa Al-Quran sebagai rahmat, sebagai obat, penyembuh dan sebagainya. Lalu bagaimanakah Al-Quran itu diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW? Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum berupa mushaf, belum berupa buku. Al-Quran masih berserakan. Ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi menyuruh kepada sahabat untuk menulis Al-Quran. Ada yang ditulis di pelepah daun kurma, ada yang ditulis di tulang berulang binatang, ada yang ditulis di popok kayu, di batu dan sebagainya. Lalu disimpan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa belum dibukukan? Karena sahabat pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW, hampir seluruh sahabat hafal Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi
tulisan untuk mereka membaca Al-Quran karena mereka sudah hafal. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka digantikan kepemimpinan umat Islam oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu, karena setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi lagi. Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin wal mursalin. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan para rasul. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Kenapa banyak nabi palsu di zaman Abu Bakar? Karena mereka banyak yang belum memahami isi dari Al-Quran itu. Maka atas usulan seorang sahabat Nabi juga yang sangat pemberani, kita tahu semua sahabat Nabi ada yang sangat berani, namanya Umar bin Khattab, atas dasar ide atau saran dari sahabat Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka dimulailah pembukuan Al-Quran. Dimulai dengan mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan-tulisan Al-Quran yang berada di tangan-tangan para sahabat Nabi yang lain. Setelah ditulis Al-Quran full semuanya menjadi satu mushaf, satu buku yang seperti kita tahu ya, dibukukan, ditulis di di kertas, atau mungkin zaman dulu menggunakan kulit binatang, kulit hewan. Nah, setelah itu semua dilakukan, ternyata Al-Quran juga belum sempurna, belum ada titiknya, ya. Maka ada pada zaman itu muncul seorang yang berilmu, seorang yang alim, seorang yang pintar, cerdas, bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliaulah yang merumuskan titik-titik dalam Al-Quran. Ba, titiknya ada di bawah, ta, titiknya ada 2 di atas, dan seterusnya. Itulah orang-orang zaman dulu yang memiliki kecerdasan-kecerdasan luar biasa. Kenapa Al-Quran seperti itu? Agar bisa dibaca juga oleh orang-orang yang berada di luar Arab. Kalau orang Arab membaca Al-Quran tanpa ada titik, tanpa ada syakal mungkin bisa. Tapi untuk kita, orang-orang yang di luar dari negara Arab, dari bangsa Arab, mungkin kita agak kesulitan. Maka diciptakanlah titik-titik tadi, dan kemudian juga syakalnya oleh orang alim yang lain, oleh orang yang berilmu yang lain, dibuat syakalnya supaya kita mudah membaca Al-Quran. Nah, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu semua disempurnakan, maka terkenal dengan sebutan Mushaf Utsmani, atau yang kita pakai sekarang, Al-Quran yang kita gunakan itu adalah mushaf hasil penyempurnaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itulah sejarahnya mengapa Al-Quran bisa dikumpulkan. Untung kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang sekarang sudah dibukukan. Kita tinggal lihat ada halamannya, ada lembarannya, tulisannya juga sangat terbaca. Kalau dulu masih menulis dengan tangan, mungkin sekarang sudah menggunakan komputer ya. Jadi kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita malas-malas membaca Al-Quran. Itu adalah sejarah pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf ya. Selanjutnya kita juga perlu tahu, Karuli, apa sih syarat membaca Al-Quran yang baik? Apakah boleh Al-Quran dibaca sesuai keinginan hati? Wah, tidak juga. Karena kita perlu mengetahui apa yang harus dilakukan, apa syarat yang harus kita kerjakan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki bacaan yang sangat-sangat sempurna. Saking sempurnanya kalimat yang ada di dalam Al-Quran, banyak orang-orang yang di luar Islam akhirnya masuk Islam karena melihat tata bahasa yang digunakan oleh Al-Quran itu sangat-sangat sempurna. Nah, maka ada ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran supaya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
kita mengenal ilmu tersebut dengan ilmu tajwid. At-tajwidu fi qiraatil Qur'an. Ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an. Ilmu tajwid ini banyak macamnya. Karuli pernah jelaskan bahwa ilmu tajwid itu mengandung 5 pembahasan. Pertama, makharijul huruf. Pertama adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Kita harus tahu bahwa pengucapan huruf dalam Al-Qur'an itu harus sesuai, ada tempat-tempatnya, ya. Seperti bagaimana mengucapkan huruf do dari dalam Al-Qur'an, bagaimana mengucapkan huruf ha, huruf so, huruf kaf dan lain-lain sebagainya. Itu namanya makharijul huruf. Selanjutnya pembahasan tajwid yang kedua ada yang disebut dengan sifat-sifat huruf atau sifatul huruf. Huruf juga punya sifat seperti kita manusia, ya. Huruf punya sifat yang harus kita berikan sifatnya ketika kita membaca. Ada yang disebut dengan qalqalah, ada yang disebut dengan hams dan sebagainya. Selanjutnya pembahasan ilmu tajwid yang ketiga ada yang disebut dengan ahkamul huruf atau hukum-hukum huruf. Kita sudah belajar juga, terutama kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu sudah belajar. Kelas 3 kita sudah mengenal hukum mad tabi'i, ya, atau mad asli. Kelas 4 kita sudah mengenal hukum alif lam. Kelas 5 sudah mengenal hukum mad seluruhnya, ya. Juga ada hukum nun mati dan tanwin, ada hukum mim mati dan seterusnya. Apalagi kelas 6. Kelas 6 kita sudah belajar sampai hukum mad lazim, macam-macam mad, ya. Kita sudah tahu mad terbagi 2, ada mad tabi'i, ada mad far'i. Mad far'i terbagi menjadi 14 dan seterusnya kita sudah belajar. Nah, itu disebut dalam tatanan ilmu tajwid disebut dengan ahkamul huruf atau hukum-hukum huruf. Pembahasan ilmu tajwid yang keempat ini kita hanya mengenal saja dulu, ya. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas lebih dalam. Pembahasan ilmu tajwid yang keempat adalah al-waqfu atau waqaf. Ketika kita baca Quran, kita pasti akan berhenti, akan mewakafkan bacaan karena nafas kita nih terbatas, ya. Ada yang nafasnya pendek sekali, ya. Ada yang nafasnya memang panjang sekali. Itu hasil dari latihan. Kalau kita sering latihan, nanti nafas kita akan semakin panjang dan itu sangat berguna dalam membaca Al-Qur'an. Itu disebut dengan waqaf, berhenti. Karena baca Al-Qur'an tidak boleh berhenti sembarangan, gitu, ya. Selanjutnya yang terakhir pembahasan ilmu tajwid adalah al-ibtida atau memulai. Ketika kita sudah waqaf, pasti kita mulai lagi baca Al-Qur'an. Ketika kita baca, misalnya, ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita waqaf di situ, maka kita akan memulai kembali dan memulainya tersebut disebut dengan al-ibtida, gitu, ya. Nah, itu adalah pembahasan sedikit mengenai tentang ilmu tajwid. Nanti kalau kita mau dalam lagi, kita harus belajar lagi, kita harus baca lagi, mendengarkan bacaan-bacaan imam-imam yang sudah terkenal, yang imam-imam yang keilmuannya sudah diakui oleh dunia. Seperti kita tahu ada Imam Mekah, ya, namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Nah, kita dengarkan itu bagaimana cara melafalkannya dengan baik dan benar. Kak, saya maunya imam yang lain, silahkan. Ada Syekh Syuraim. Ada juga misalnya kita mau ada seorang imam yang lagunya enak sekali didengar, Kak, saya mau menggunakan bacaan imam tersebut, silahkan, ya. Itu sesuai keinginan hati kita mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an oleh imam siapa, silahkan, gitu, ya. Selanjutnya kita juga akan mengenal syarat membaca Al-Qur'an yang lain selain ilmu tajwid. Apa syarat baca Al-Qur'an selain ilmu tajwid? Kita juga harus menggunakan lagu. Dalam membaca Al-Qur'an ada yang dikenal dengan lagu-lagu Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an harus menggunakan lagu. Man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minni. Di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa orang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan lagu, atau barang siapa orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran,
falaisa minni, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ya, sebagian menganggap hadis tersebut dhaif, tapi ya tidak apa-apa, kita gunakan untuk memotivasi diri kita saja bahwa membaca Al-Qur'an itu sebaiknya menggunakan lagu. Nah, lagu dalam Al-Qur'an juga bermacam-macam, banyak sekali. Ada 7 lagu di dalam baca Al-Qur'an. Sekedar pengenalan saja kepada kalian, 7 lagu dalam baca Al-Qur'an tersebut ada yang pertama lagu Bayati. Ya, lagu Bayati. Ada yang kedua lagu Soba, yang ketiga lagu Hijaz, yang keempat lagu Nahawan, yang kelima lagu Ros, yang keenam lagu Ziharkah, dan yang terakhir yang ketujuh adalah lagu Sikkah. Nah, 7 lagu tersebut digunakan oleh para pembaca Al-Quran, para qori dalam melafalkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya bacaan dengan lagu tersebut digunakan saat peringatan hari-hari besar Islam, ya. Kalian pasti suka mendengar ketika ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pasti sebelum ceramah dimulai ada orang yang membaca Al-Quran. Nah, qori tersebut membaca Al-Quran menggunakan lagu. Nah, itulah lagu-lagu Al-Quran. Jadi tidak boleh sembarangan baca Al-Quran. Tidak boleh menggunakan lagu yang sesuai keinginan hati kita. Kita sukanya lagu dangdut, kita mau pakai lagu dangdut nggak bisa. Kita orang Sunda mau pakai lagu Sunda itu juga nggak bisa, ya. Jadi ada tuntunan, ada tata cara melafalkan Al-Quran dengan lagu, yaitu dengan 7 lagu yang sudah disepakati oleh para alim ulama, khususnya ulama ahli Quran. Itu adalah syarat membaca Al-Quran dengan menggunakan lagu. Selanjutnya juga kita dalam membaca Al-Quran harus menggunakan adab. Kita ketika bertamu di rumah orang, kita punya adab. Ketika berbicara dengan orang, kita juga punya adab. Nah, begitupun dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita juga harus punya adab. Apa adab membaca Al-Quran? Itu juga banyak sekali. Salah satu contohnya, kita harus punya wudu. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi kita menyentuh Al-Quran itu harus punya wudu, harus suci, gitu ya. Jadi tidak ketika keluar dari kamar mandi langsung ambil Quran, langsung pegang Quran, habis pipis langsung pegang Quran, itu tidak baik, ya. Tidak dianjurkan karena membaca Al-Quran, Al-Quran itu suci, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, maka kita harus memuliakan Al-Quran. Kita juga memegangnya harus dalam keadaan yang suci. Seperti itu. Itu adalah adab membaca Al-Quran. Juga duduknya yang baik. Membawa Al-Quran juga dengan tangan yang baik. Jangan Al-Quran ditenteng seperti kita bawa sampah. Ya, jadi Al-Quran itu harus dimuliakan. Dari mulai membawanya, kita menyentuhnya, membacanya, dan sebagainya. Kita juga harus menutup aurat ketika baca Al-Quran. Tidak boleh kita umbar auratnya. Ya, walaupun tidak ada orang di rumah sendirian baca Al-Quran, tetap harus menutup aurat. Untuk apa? Untuk menghormati, memuliakan Al-Quran. Seperti itu. Itu adalah di antara sedikit dari banyaknya adab-adab dalam membaca Al-Quran. Dan jangan lupa ketika kita membaca Al-Quran, untuk mengawalinya kita membaca ta'ud atau ta'awud. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebagai memohon perlindungan kepada Allah sebelum kita membaca Al-Quran. Dari apa? Dari godaan-godaan syaitan. Karena syaitan tuh ada di mana-mana. Ya, jadi kita meminta perlindungan dari godaan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Quran. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu semua apa itu Al-Quran, kita sudah mengenal pengertiannya, tujuannya apa, juga fungsi-fungsinya apa di dalam kehidupan kita, terus sejarah pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf, sebuah buku itu seperti apa. Juga kita sudah mengerti syarat-syarat membaca Al-Quran, harus menggunakan tajwid, menggunakan lagu, juga harus menggunakan adab ketika membaca Al-Quran. Maka tinggal kita praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita baca Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, semakin sering, semakin baik, semakin bagus.
Dan itu akan berdampak pada diri kita, pada jiwa kita. Ketika kita lagi galau, lagi pusing, ya, misalnya banyak tugas dan sebagainya, kita rehat sebentar, kita istirahat sejenak sambil baca Al-Quran. Insya Allah setelah itu jiwa kita, pikiran kita akan kembali lagi normal seperti semula. Itulah fungsi Al-Quran tadi kita sudah bahas, yaitu sebagai obat. Obat apa? Ya obat apa saja. Bisa obat hati maupun mungkin obat-obat ketika kita stres, pusing, ketika kita emosi dan sebagainya, maka kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Jadi anak-anak Al-Mughni harus mau, harus rajin, ya, harus semangat dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu, kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk menolong orang-orang yang membacanya. Maka kita termasuk orang yang membacanya, mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun kita semua berada di rumah dulu, ya, tidak ke sekolah, tidak beraktivitas di luar rumah, mudah-mudahan ini menjadi kesempatan untuk kita sering membaca Al-Quran di rumah. Karena kita diperintahkan oleh agama untuk selalu menghiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena orang yang rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu seperti kuburan. Maka supaya rumah kita tidak seperti kuburan, kita harus rajin membaca Al-Quran. Ajak saudara kita, ajari adik kita yang masih kecil, ajak orang tua kita, atau kita belajar kepada orang tua kita untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar seperti apa. Gitu. Ketika misalnya, wah kasih buka, bagaimana belajarnya? Bisa juga kita buka YouTube, ya, kita dengarkan bacaan-bacaan ulama-ulama ahli Quran, bacaan imam-imam yang biasa membaca Al-Quran dengan nada yang bagus, dengan tajwid yang sempurna. Supaya apa? Supaya kita semua bisa membaca Al-Quran. Karena tadi orang yang membaca Al-Quran, satu huruf akan Allah balas 10 kali lipat. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Orang yang baca Al-Quran, orang yang berbuat kebaikan satu, kita ambil contoh misalnya membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran, istiqomah dalam membaca Al-Quran, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Itu saja, terima kasih anak-anak sekalian, semangat terus belajarnya, semangat terus baca Al-Qurannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.